Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ima. Nah, bagaimana kabar anak-anak hebat semua kebanggaan Bu Guru? Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Humazah. Al-Humazah surat ke-104 dalam Al-Quran. Nah, ayatnya ada 9. Teman-teman. Nah, arti surat Al-Humazah yaitu tentang pengumpat. Nah, bagaimana surat Al-Humazah bisa turun ya? Nah, Bu Ima, sebelum kita memasuki materi tentang Al-Humazah, Bu Ima sudah menyiapkan nih video tentang asbabun nuzul atau penyebab turunnya surat Al-Humazah. Boleh teman-teman simak dulu ceritanya. Semoga bermanfaat. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Humazah ayat 1 hingga 9. Umayyah bin Khalaf merupakan saudagar kaya raya di kota Mekah. Ia menguasai jalur perdagangan di dalam dan di luar kota Mekah seperti Yastrib, Mesir, Syria, dan juga Irak. Umayyah sangat senang menumpuk dan menghitung-hitung harta yang diperolehnya. Ia yakin kesuksesannya sekarang berkat ketaatan menyembah Hubal, salah satu berhala yang diagungkan di Ka'bah. Umayyah juga mengurus berhala-berhala yang diletakkan di sekitaran Ka'bah demi mengharapkan hadiah dari para pengunjung. Munculnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membuat Umayyah terusik. Pada suatu siang yang terik, Umayyah mengeluh pada dirinya sendiri. Sia-sia saja aku mengurus berhala-berhala ini jika tidak lagi orang datang berkunjung dan menyembahnya. Ini pasti karena ulah Muhammad. Begitulah awalnya Umayyah membenci Rasulullah. Kemudian Umayyah menghasut para pembesar Quraisy agar memusuhi Rasulullah. Seperti mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah menghina Tuhan Lata, Uzza, dan Hubal dengan ajaran baru yang dibawanya. Para pembesar Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan lainnya mempercayai perkataan Umayyah dan mendukungnya. Sedangkan di sisi lain, Rasulullah sedang bersemangat mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Budak Umayyah yang bernama Bilal bin Robah termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Ketika mendengar berita tentang keislaman Bilal, Umayyah semakin membenci Rasulullah. Setiap hari ia bersama para algojo menyiksa Bilal dengan menjemur dan menindih tubuhnya dengan batu besar di padang pasir. Untungnya Abu Bakar melihat kekejaman Umayyah dan membeli Bilal darinya seharga 9 ukiyah emas. Umayyah yang serakah tidak menyangka bahwa Abu Bakar akan membeli budaknya dengan harga tinggi. Umayyah suka mengumpat orang yang berkedudukan lebih rendah darinya. Seperti umpatan yang sering ia katakan kepada Bilal. Dasar budak tidak berguna. Sebelum Bilal dibawa pergi oleh Abu Bakar, Umayyah menyindir mereka. Wahai Abu Bakar, jika engkau hanya sanggup memberikanku 1 ukiyah saja, aku akan melepaskan budak itu. Abu Bakar membalas hinaan Umayyah demi meninggikan kedudukan saudara seimannya. Demi Allah, jika engkau meminta harga yang lebih dari ini, aku tetap akan membelinya. Umayyah memperhatikan pengikut Rasulullah semakin hari semakin bertambah. Ia pun bergumam. Aku heran, mengapa bukan aku atau orang yang memiliki kedudukan tinggi atau kaya raya atau dari kalangan terhormat yang dipilih menjadi seorang Rasul. Setiap kali Umayyah berpapasan dengan Nabi Muhammad, selalu keluar umpatan dan celaan dari mulutnya. Bahkan ia menganggap bahwa Nabi tidak pantas menerima wahyu. Wahai Muhammad, mengapa Al-Quran diturunkan kepadamu? Seharusnya kami para bangsawan yang lebih pantas menerimanya. Pada awal masa dakwah, pengikut Nabi Muhammad kebanyakan berasal dari kalangan budak dan orang lemah. Berkenaan dengan hal itu, Umayyah juga mencela Nabi. Wahai Muhammad, pengikutmu tidak ada yang berguna, mereka miskin dan bodoh. Bahkan Umayyah juga menyangkal tentang datangnya hari kebangkitan secara terang-terangan di depan Nabi. Bagaimana mungkin kita yang sudah mati terkubur di dalam tanah menjadi tulang belulang akan dibangkitkan lagi untuk dimintai pertanggungjawaban? Benar-benar tidak masuk akal.
Begitulah setiap hari Umayyah dan teman-temannya menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Hanya orang-orang bodoh yang percaya adanya surga dan neraka. Semua itu hanya omong kosong Muhammad. Namun Rasulullah tidak menghiraukan semua umpatan dan celaan mereka. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Humazah ayat 1 hingga 9 sebagai ancaman dan balasan bagi para pengumpat dan pencela seperti Umayyah dan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Arti dari surat Al-Humazah adalah pengumpat atau orang yang suka menjelek-jelekan orang lain. Surat ini terdiri dari 9 ayat dan termasuk kategori surat Makkiyah. Pada ayat pertama surat Al-Humazah terdapat kata humazah yang diartikan sebagai orang yang suka menjelek-jelekan orang lain di depannya secara langsung. Sedangkan kata lumazah diartikan sebagai orang yang suka menjelek-jelekan orang lain dari belakang. Ketika perang Badar, Umayyah tewas di tangan mantan budaknya sendiri, yaitu Bilal bin Robah. Balasan atas perbuatan Umayyah yang suka mengumpat dan menumpuk harta adalah hidup kekal di neraka Hutamah. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Humazah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, jangan lupa untuk berinfak dan bersedekah, agar harta yang kita miliki dapat menjadi penolong kelak di akhirat. Dan kedua, lebih baik diam daripada mengatakan perkataan yang buruk, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, selanjutnya kita lafadzkan bersama surat Al-Humazah. Kita mulai dari ta'awud. Teman-teman boleh ikuti Bu Ima ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Teman-teman perlu diingat, jadi saat teman-teman membaca bertemu dengan nun tasydid, jangan lupa membacanya harus mendengung. Oke, sampai di sini dulu dari Bu Ima. Jika ada salah kata, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat menghafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.